pencekalan lagu gitu kan. Tapi tadi sempat memberanikan diri akhirnya membawakan lagu Mungkin apa sih yang bikin teman-teman Stinky ini akhirnya ya nggak apa-apa, kenapa emang kalau gue bilang Mungkin gitu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari segi legal atau hukum ini. Lagu Mungkinkah itu diciptakan oleh dua orang, Irwan dan Endang. Dan lagu itu sudah berdaftar. Kita masih tetap membawakan lagu Mungkinkah karena lagu itu secara legal terdaftar di publisher atau di lembaga kolektif royalti seperti KCI atau WAMI, terdaftar atas dua nama pencipta yaitu Irwan dan Endang. Jadi kalau Endang melarang kan ada Irwan di situ. Masa gue menolak atau menerima lagu ciptaan juga sendiri tuh dilarang sama Endang? Nggak bisa menurut gue ya, itu nggak mungkin lah. Kecuali itu lagu Endang, oke. Kita tidak akan membawakan, tapi itu kan lagu-lagu Irwan sama Endang berdua. Jadi oke lah. Tapi sebelum pelarangan sendiri Endang ada diskusinya ada bicara nggak sih sama Mas Irwan? Nggak ada, Mak. Saat hari itu dia upload video, dari pagi kontak saya terus Endang. Tapi nggak ngomongin masalah itu, biasa aja. Masalah jatah dia nanti. Karena tiap Stinky event Endang tuh dapat bagian dari itu. Jadi dia kemarin tuh minta bagian dia yang untuk kemarin tanggal 1 kita main. Jadi nggak ngebahas sama sekali masalah somasi. Berarti untuk royalti, pembagian dan segala macam itu aman dari awal dia keluar sampai. Oke, kita cut dulu. Sejak Endang kita minta cuti karena dia tidak fokus waktu itu di Stinky, jadi kita minta Endang cuti aja. Dan sejak saat itu setiap Stinky manggung dari sebelum Rendra dan Ferdi bergabung, tiap Stinky main tuh Endang dapat bagian, dapat jatah juga. Jadi dia sudah dapat banyak tuh, triple dari publisher dapat, dari KCI dapat sebagai lembaga kolektif itu, dan dari Stinky sendiri pun tiap event dia pasti kita kasih. Mas Irwan sempat nanya ke Endang sendiri kenapa mensomasi Pak Haji Andre. Nah itu dia. Jadi waktu dia upload video, kita di remove dari pertemanan dia di Instagram. Jadi kita nggak ada yang tahu berita itu kan. Yang ngasih tahu tuh waktu itu fans kasih tahu. Mas Irwan ini kenapa nih gitu. Saya baca, saya langsung ngechat Endang. Saya forward ke Endang. Pakai bahasa Sunda sore ini ya. Iya naon nying gitu. Anjing iya naon gitu. Dia cuma baca tapi nggak dibalas. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi mungkin dari keluarnya. Lebih lanjut ya. Iya. Artinya tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan lagu ini. Nggak ada. Diputus aja Endang kayak begitu. Tapi ada rasa kekhawatiran mungkin dari Mas Irwan, ini kan Haji Andre disomasi apa? Ada rasa kekhawatiran Mas Irwan sendiri akan diperlakukan sama Endang? Enggak lah, gimana mau disomasi? Yang lagu saya sendiri juga, yang kedua juga kayak main-main kan somasi ini juga kebetulannya viral. Aneh juga, padahal saya ngeliat kayak dibecanda kan. Dia harus kan kalau main somasi tuh yang udah tuh didampingi lo ya. Jelas, ini kan cuma ngomong sendiri gitu, gue juga bisa. Gue somasi Bang Dik. Karena apa gitu? Karena somainya kayak enak misalkan gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada layar orang mana bisa percaya. Yang sungguhannya sih kok bisa viral gitu, gue heran. Mas Irwan, Endang sendiri keluar dari Stinky itu perkapan dan mungkin alasannya kenapa gitu? Mungkin apa sakit hati atau kayak gimana gitu? Jadi itu keputusan dari teman-teman Stinky. Sebenarnya Endang kita suruh cuti sebenarnya sih, tapi cuti yang berkepanjangan. Karena waktu itu dia sibuk. Pertama waktu itu sakit, lalu dia sibuk ada kerjaan, ada kegiatan keagamaan segala macem. Dia minta break dulu, dia juga minta break. Tapi setelah dia break kok enak ya gitu. Stinky lebih rapi men. Ya akhirnya kita putuskan Endang memang sudah tidak bisa balik ke Stinky lagi ya sudahlah. Dan akhirnya kita sampai sekarang pun dengan bergabungnya Ferdi dan Rendra, kita dikontrak oleh Fox Management, Fox Production, jadi label kita sekarang di bawah Fox. Dan Endang tidak terdaftar di situ, tidak ikut sign kontrak. Pada saat Endang nggak masuk lagi, mungkin ada perjanjian nggak sih Mas pada saat itu? Pada benar-benar pas keluarnya itu? Waktu awal saya bilang, Endang, lu nggak usah lagi deh main gitu, lu cuti aja. Tapi kita kan tetap share royalti ke lu setiap kita main. Itu aja, dan dia oke. Ya udah. Hari ini pihak pengelola juga mengadakan preskon tanggapannya. Hari ini Endang ada preskon. Iya, untuk isinya gimana? belum tahu sih Bang. Belum tahu. Tanggapannya Tapi Bang gimana? mungkin selama di Stinky ada mungkin ada apa gonjang-ganjing atau ada perdebatan yang mungkin akhirnya di mana sampai pertengkaran
obrolan besar kah atau? Nggak ada sih, orang hari di upload tadi kita masih ngobrol, bercanda-bercanda. Nggak ngerti di belakang ini apa juga saya nggak tahu. Mungkin nunggu itu yang konfirmasi tentang dari mana hari ini preskon ya. Tapi ada kabar katanya Mas Endang sendiri mau bikin band atau apa? Ya, saya lihat sih gitu, dia kayaknya ada bikin band lagi. Nah, ini mendingan tanya ke Endangnya langsung, saya nggak tahu. Karena dia belum ngomong sama saya juga. Tanggapan Bang Haji Andre gimana, Bang? Tanggapan Bang Haji Andre gimana? Nah, ada yang bercanda aja, dia bodo amat itu dia gitu. Kan dia sempat bikin IG story tuh Iya, ngeledekin. halus gitu. Ngeledekin Gimana aja. tuh tanggapannya, Bang? Ya kita ketawa-tawa aja kan, saya nelfon dia bilang alah bodo amat bilang gitu. Baru somasi 1, belum somasi 30 katanya gitu. Tapi artinya dari teman-teman Singki sama termasuk Pak Haji Andre nggak menghiraukan somasi dia. Enggak lah, orang kayak bercanda Tetap begitu. bawain aja ya? Iya lah, masih bercanda gitu, belum resmi. Mas Irwan, berarti kan ini Stinky Reborn nih udah jalan. Mas Endang tetap dapat performing rights gitu berarti? Tergantung kalau berarti kan untuk next lagu dia kan ada 2 nih yang sering kita bawakan. Jangan Tutup Dirimu dan Mungkinkah yang berdua sama saya. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang Jangan Tutup Dirimu, nggak akan kita pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti ke Endang ya 1 lagu aja yang Mungkinkah aja. Jadi lebih setengah lagi, dapat lebih kecil dia nanti. Berapa persen sih Mas Irwan? Kalau dikalkulasi berapa persen sih? Lumayan besar sih, pokoknya tiap event itu kita fluktuasi. Satu lagu kita hargain ke Endang tuh 250.000. Cukup lah untuk dia doang kan. Kalau dari KCI dan publisher kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang itu. Kalau kita dapat sebesar itu udah lumayan. Berarti tiga kali dapat ya Mas? Kenapa? 3 kali dapat royalti Oh dari iya, KCI. dari publisher dapat, dari KCI dapat, dari kita juga dapat. Mas, perkapan sih Mas kalau boleh tahu resminya Endang Reborn dan Stinky Reborn ini mulai? Endang resmi keluar itu ya sejak kita dikontrak oleh Fox Record, Fox Production. Itu kapan ya? bulan Oktoberan. Bulan Oktober, berarti Endang resmi udah nggak gabung di kita lagi. Ini untuk kedua Memang personil. udah tahu kalau Endang itu kalau Stinky Reborn ini akan muncul. Tahu dia. Dengan potongan 250.000 buat Mas itu atas kesepakatan bersama atau Stinky yang oke lo baju Setinggi dari Mas Stinky nggak ada proses apapun itu? dari Endang. Enggak lah. Ya, karena dia tahu itu kan kasih segini. Saya bilang ya itu kan udah gede Endang. Maksudnya kan dibanding kita nggak ngasih gitu loh. Itu kan kebijakan kita. Dia terima aja lah. Ya udahlah, it's okay, dia terima udah. Nggak masalah. Oke. Dan Saat itu ya. kemarin Mas Irwan juga sempat ngomong bahwa Stinky boleh kalau menyanyi lagu Mungkinkah dengan Mas Irwan sebagai musisi ini, tapi ujungnya doang karena kontribusi Mas Irwan sendiri ada di bait-bait akhir. Jadi kalau menyanyi itu balik ujungnya gitu. Gimana tanggapan Mas Irwan? Tahu deh. Gimana? Oh bisa sih, gampang kok ngakalinnya. Jadi kan yang boleh nyanyi kan kita nih, ya. Jadi lu nanti kalau manggung penonton suruh nyanyi tuh, Iya. sampai bagian situ kan. Baru kita Apa? nyanyi. Dari penapas bagian itu baru Kita nyanyi, iya. Nah, itu gampang. Kayak bercanda. Nggak masalah berarti ya? Kenapa? Sejauh ini nggak ada masalah. Ya saat ini mah nggak ada masalah karena memang belum resmi apa sih? Somasinya yang beneran masih biasa-biasa aja. Kalau dari pihak sana ternyata beneran mau menanggapi langsung. Siapa? Bisa dari sana beneran sama ada surat segala macam. Jelas dari manajemen kita juga bukan orang sembarangan mereka. Tenang mas, banyak apa dibilang tenang aja. Pokoknya kalau mereka makin serius kita juga udah siap di belakang. Mas Irwan mungkin ini kan Stinky kan off air-nya juga banyak, artinya untuk menjelaskan ke para pengundang sendiri tentang munculnya awak kisru ini gimana sih, mungkin apakah mereka ada sedikit khawatiran atau seperti apa? IO ya. Ya kasih bilang tadi, mungkin kita akan cut 1 lagu dulu nih yang Jangan Tutup Dirimu, tapi mungkin kan paling penting. Ya di sini tercatat di publisher atau di legal secara hukum lagu itu tercatat dengan 2 nama pencipta, Irwan dan Endang. Kalau mau dibagi 2, gimana caranya? Agak aneh, jadi selama itu pun belum tertulis resmi memang dibagi 2 atau gimana, kita tetap bawakan, nggak masalah. Mas Irwan tadi kan disebutin nilainya angkanya 250.000 per kali dipakai ya? Terus 1 lagu tuh? 350 apa 2,5. 250 kan?
Nah terus ada kabar katanya Gundam sempat negosiasi ya terkait nilai performing rights itu. Ada nggak sih? Ada diminta 10 juta gila. Sekali di bawah. Sekali main dia. Dia nulis asal doang itu. Gue minta 10 juta nih, man. Artinya dari teman-teman nggak bisa mengakomodir itu Ya karena nggak mungkin lah, besaran banget Arielaso aja bayar ke Dani nggak segitu, sama Arielaso dengan kita bayar ke Dani kurang lebih harganya sama. Dari Arielaso kalau nyanyi bayar performing right ke Dani itu segituan juga sama. Artinya sudah apa yang Stinky berikan kepada Anda? Karena kan kita cuma memakai lagunya, Dangnya nggak ikut. Sudah sangat sesuai sih menurut kita ya. Kalau teman-teman yang baru ini siapa melihat ini begitu masuk ternyata ada salahnya di depan. Terganggu nggak sih mungkin dari segi penampilan? Terganggu kalau saya pribadi sih enggak, karena kan ya balik lagi hal-hal yang kayak gini udah sering kita dengar kan, terutama saya gitu kan, dan Ferry juga udah melihat gitu. Nggak terganggu sih kalau saya atas berita yang kayak gini, ya biasa aja. Kalau kita ngerti hukum nggak perlu gimana gitu, karena sudah ada penormalisasian sama Mas Irwan gitu. Dan Mas Irwan mungkin terakhir, artinya mulai sekarang sampai ke depan yang dibawakan hanya mungkin kas saja atau jangan tutup dirimu masih mau dibawakan atau gimana? Ya, jangan tutup dirimu, masih kita bawakan lah, orang somasinya juga belum resmi. Kalau sudah resmi dari ada ini surat ini dari pengadilan ini baru kita berhenti. Cuma ngomong doang. Hajar lah. Hajar boleh. Hajar. Ini juga belum serius benar. Jadi masuk hubungannya dengan Pak Haji sendiri seperti apa sih komunikasi? Kalau sama Andre mah kita baik sih, tiap hari bercanda sama dia. Kita kan punya grup, tapi tanpa pandang ya. Tahu dong kenapa dikeluarin, berarti dia tuh anaknya rese. Anaknya rese. Cumandang yang ada di grup itu, kita semua. Tanggapan Bang Haji soal vokalis baru itu gimana? Yang baru sekarang gimana? Andre, Tanggapannya? gengsi dia mau ngomong, cuman diem aja deh. Berarti bagus kalau dia diem. Oke, guys. Ya. Bang tadi 250.000 apa 750? 250.000, jadi kan pakai 2 lagu. Oh ya. 250. Tapi sebenarnya itu fluktuasi. Kalau kita dapatnya lebih, kita kasih dia lebih lagi. Nah, jadi sebenarnya nggak buat patokan. Buat basicnya aja itu tuh, 1 lagu doang. Tapi kalau kita dapatnya lebih besar lagi, saya tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Sama Mas Irwan, sedikit dong tentang Cirebon nih. Boleh tahu untuk menyambut personil baru itu seperti apa prosesnya? Oke, prosesnya mereka tuh Stinky bikin pengumuman untuk mencari vokalis di Instagram. Kita share. Sebenarnya kita tuh promosi, kita bayar ads tuh promo cuma untuk Jabodetabek aja. Ternyata sampai luar pulau Lampung pada daftar dan melebihi yang kita ini. Setelah kita pilih dapat 10, kita adakan secara live pemilihannya 10 finalis itu, lalu udah kelihatan sih mana yang bagus, banyak, cuma yang berkarakter ya mereka berdua ini. Di saat grand final, dua-duanya mereka kita tampilin, tadinya waktu cuma pilih 1, tapi sayang, kayaknya seru juga gitu, Stinky pakai 2 vokalis, karena kalau pakai 1 tuh capek dibandingin terus sama Andre. Nah kalau mau 2 mau bandingin apa lo? Gitu. Ada artinya ada tim untuk yang menilai, juri ada Bandik ini salah satu dari tim juri kita. Ada berapa orang? Ada 3, dari 1 fans Stinky yang senior banget namanya Mbak Ade, ada siapa sih ayahnya grup Tikus Band tau kan tuh? Oh. Iya. Ada bapaknya pas siapa namanya? Pak Agusta. Beliau sama Bang Dik, 3 orang juri. Kenapa memilih pakai 2 vokalis? Ya sayang karena mereka karakternya kan beda-beda nih. Kalau di atas saya sebagai pencipta mikir ini kayaknya bisa enak nih kalau 2 nih gitu nih. Bisa lebih bikin begini, bisa begini, nyaman dan lebih mau coba yang baru aja. Bang, beban nggak sih bawain lagu Stinky dengan Andre yang ngotot banget itu seperti apa? Awal-awal beban, justru di konser sempet mental, tapi Mental ya. cuman ya dibawa santai aja sih, karena pendekatan ke fans-fans Stinky terutama, terus orang-orang yang ke Pak Haji gitu ya, gue rasa mereka orang yang sangat intelektual, dan gue rasa mereka juga kalau kita asik nggak songong gitu ya, asik aja sih mereka bawaan. Buat mental, tapi lambat waktu, lambat laun ya jalan aja.
Ketemu langsung sama Pak Haji belum? Belum. Apa ada rencana untuk ketemu langsung dengan Pak Haji nih Bang? Ya. Fundamentalnya gimana mungkin pada saat mau perdana atau seperti apa? Pak Haji mana? Gitu. Itu. Kenceng banget, rame awal-awal kita konser tuh. Awal-awal tuh ya Jambi ya. Iya. Ya itu Cuman gue mau bisikin sama Hendra, ini kita harus asik nih gitu. Iya, harus. Gak harus kita, wow ini kan gue sekarang gak perlu kayaknya gitu. Karena emang kita kan bawa nama Stinky dengan era yang baru, nafas yang baru, kayaknya emang harus dengan warna yang baru. Jadi kita berdua hanya menunjukkan saja. Sekarang tolong bantu kami baru gitu di sini. Jadi lebih kenalan aja sih saat ini juga. Kemarin juga konser di Big Band juga. Bedakan apa? Warna Stinky yang lama sama yang sekarang? Antara Andre nih dengan mereka. Ya. Kalau Andre itu kan suaranya pop banget ya, dan dia juga punya ciri khas. Kalau Ferdi dan Renda lebih ngerok mereka berdua. Range vokalnya lebih lebar mereka berdua ini, lebih luas. Andre kan kurang lebih cuma satu setengah oktav, kalau mereka dua juga nyampe. Lebih aman saya bikin lagunya. Kalau saya bikin lagu untuk Andre mesti mikir rendahnya segini, tingginya segini nih. Tapi untuk mereka saya suka-suka aja bikin. Nyampe dua-duanya gila. kitanya disiksa. Artinya ada sedikit perubahan warna ya.